Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Nita. Saya ibu dari anak yang bernama Budi. Yang kebetulan anak saya itu kan ada gangguan dalam masalah perkembangannya. Nah saya itu bingung, kira-kira itu penanganan yang tepat selaku orang tua ke anaknya itu harus seperti apa ya Bu? Baik Ibu, nah sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Saya perawat Linda yang kebetulan hari ini saya bertugas di Poli Konseling Terpadu dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Nah Ibu, berdasarkan catatan keperawatan yang telah saya lihat bahwa anak Ibu ini mengalami gangguan perkembangan retardasi mental. Apakah betul Bu? Satu. Iya Ibu, anak saya mengalami retardasi mental. Baik Bu, nah berdasarkan catatan keperawatan yang telah saya lihat betul bahwa anak Ibu ini mengalami gangguan perkembangan retardasi mental dan usia anak Ibu sudah 10 tahun. Kalau boleh saya tahu, apakah anak Ibu pernah diperiksakan nilai IQ-nya Bu? Iya, sudah saya periksakan. Kebetulan sudah mengikuti psikotes dan hasilnya nilai IQ-nya itu 49. Kemudian anak saya itu agak kesulitan dalam berkomunikasi, jadi susah bicaranya itu agak terhambat. Baik Ibu, nanti saya akan jelaskan kepada Ibu tentang penanganan atau tata laksana anak dengan retardasi mental sesuai dengan yang Ibu harapkan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu retardasi mental? Belum Bu, saya belum paham betul apa itu retardasi mental secara detail. Makanya saya datang ke sini agar bisa konsultasi kepada ibu supaya saya bisa lebih optimal dalam penanganan retardasi mental untuk anak saya. Baik Ibu, nanti kita akan bahas bersama-sama tentang retardasi mental sampai dengan bagaimana cara penanganannya juga dan juga tentang tata laksananya. Nah, namun untuk penanganan retardasi mental ini untuk penjelasannya membutuhkan waktu agak lama, kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, tidak apa-apa, saya bersedia. Nah, baik Bu, saya akan jelaskan tentang penanganan atau tata laksana anak dengan retardasi mental. Namun sebelumnya Ibu harus mengetahui dulu bahwa anak dengan retardasi mental ini bukan merupakan suatu penyakit, tapi merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan fungsi intelektual di bawah normal dan juga memiliki hambatan secara adaptif ataupun memiliki ketidakmampuan secara konseptual. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama-sama ya Bu ya. Di sini saya mempunyai leaflet untuk penjelasan retardasi mental supaya lebih jelas lagi. Mari kita bahas bersama-sama ya Bu. Baik, kita mulai ya Bu ya untuk penjelasan tentang retardasi mentalnya. 3. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya, bahwa anak dengan retardasi mental itu memiliki ketidakmampuan secara konseptual. Apa maksudnya ketidakmampuan secara konseptual? Nah, ini ketidakmampuan dalam membaca, menulis, juga berbahasa. Yang kedua, anak retardasi mental ini memiliki ketidakmampuan secara sosial, yaitu anak kurang bisa berinteraksi atau kurang bisa bertanggung jawab. Dan yang ketiga, anak dengan retardasi mental ini memiliki ketidakmampuan dalam praktek, cara membersihkan diri, ataupun cara makan, cara minum. Jadi anak retardasi mental ini rata-rata memiliki ketidakmampuan yang tadi secara konseptual, secara sosial, dan juga secara praktek. Nah, selanjutnya yang harus Ibu pahami juga bahwa retardasi mental ini ada beberapa kategori ataupun ada beberapa jenis. Yang pertama,
retardasi mental ringan. Biasanya ini retardasi mental ringan ini memiliki IQ dari 70 sampai dengan 50. Nah, anak dengan retardasi mental ini biasanya seperti layaknya orang normal, orang dengan tidak memiliki gangguan perkembangan. Nah, baru ketika dia masuk pada usia sekolah, nah baru terlihat bahwa dia ini memiliki hambatan dalam mengikuti pelajaran. Nah, untuk nanti penanganan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan di akhir nih ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya kategori yang kedua itu retardasi mental sedang. Ini memiliki IQ 49 sampai dengan 35. Untuk IQ untuk retardasi mental sedang ini sama dengan retardasi mental yang ringan, hanya saja anak memiliki hambatan atau keterbatasan dalam berbicara dan juga bahasa. Nah, kalau melihat apa yang tadi sudah Ibu bicarakan, anak Ibu ini termasuk ke dalam retardasi mental sedang. Yang pertama karena memiliki IQ 49 dan juga memiliki hambatan ataupun ketidakmampuan dan keterbatasan dalam berkomunikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis atau kategori retardasi mental berat. Kalau ini nilai IQ-nya sudah di antara 34 sampai dengan 20. Kalau yang ini anak ini tidak mampu didik, tidak mampu latih, hanya bisa diberikan latihan perawatan diri dasar saja seperti cara mandi, cara menggosok gigi, itu untuk retardasi mental berat. Berbeda dengan retardasi mental ringan dan sedang, bisa dididik dan juga bisa dilatih. Untuk yang terakhir ini adalah retardasi mental sangat berat. Ini memiliki IQ di bawah 20. Nah, anak dengan retardasi mental sangat berat ini perlu dibantu atau perlu diawasi, dibantu semua kebutuhannya selama seumur hidup anak dengan retardasi mental ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu perlu diketahui dulu sebelum kita membahas tentang penanganan ataupun tata laksananya. Nah, untuk penyebab retardasi mental ini berbagai macam faktor untuk faktor penyebabnya. Yang pertama bisa disebabkan pada waktu sebelum hamil. Bisa disebabkan juga faktor pada masa kehamilan, juga bisa disebabkan pada waktu persalinan, setelah persalinan, ataupun bisa disebabkan karena faktor lingkungan. Nah, diantaranya faktor trauma, faktor genetik, faktor masalah gizi, dan faktor kelainan kromosom. Itu untuk faktor penyebabnya. Jika boleh saya tahu, apakah anak Ibu pernah ataupun Ibu selama kehamilan ada mengalami masalah ataupun gangguan kehamilan, ataupun setelah melahirkan anak Ibu ini, apakah pernah mengalami jatuh atau dan lain sebagainya? Iya Ibu, dulu waktu saya hamil anak saya itu tidak ada gangguan sama sekali, pas melahirkan juga tidak ada, cuman pas anak saya usia kurang lebih 3 bulan itu dia pernah jatuh dari tempat tidur. Baik Bu, kalau seperti itu berarti faktor penyebab dari retardasi mental anak Ibu kemungkinan dari trauma, yaitu jatuh pada saat usia 3 bulan ya Bu ya. Iya. Baik, kalau begitu kita lanjut kepada penjelasan tentang tata laksana untuk anak dengan retardasi mental. Ibu, yang harus Ibu ketahui bahwa untuk penanganan anak dengan retardasi mental ini, anak retardasi mental ini berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara umum layaknya seperti anak normal biasa, anak sehat biasa, yaitu membutuhkan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, pelayanan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu. Itu sama dengan layaknya anak normal, hanya saja untuk anak dengan retardasi mental butuh penanganan khusus lainnya sesuai dengan gangguan ataupun masalah kesehatan yang dialami oleh anak retardasi mental, seperti gangguan pendengaran, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, gangguan berbahasa ataupun berbicara. Juga ada yang anak retardasi mental ini memiliki
epilepsi. Nah, ini membutuhkan penanganan khusus termasuk obat-obatan yang khusus. Nah, untuk selanjutnya, agar anak dengan retardasi mental ini bisa survive, bisa bertahan untuk menjalani kehidupannya, ini harus kita tangani ataupun target untuk penanganan retardasi mental ini yaitu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak ibu seoptimal mungkin. Jadi sedini mungkin anak ibu harus diberikan pendidikan atau pelatihan khusus agar bisa menjalani kehidupannya secara mandiri. Jadi nanti ketika dewasa, anak ibu bisa berperan layaknya seperti orang dewasa pada umumnya. Seperti itu. Apa saja pelatihan atau pendidikan khusus yang harus diberikan terhadap anak ibu agar bisa menjalani kehidupan secara mandiri. Yang pertama itu nanti ibu bisa lihat, kita bahas bersama-sama pelatihan ataupun pendidikan khusus. Yang pertama itu travel training. Apa itu travel training? Yaitu cara melakukan perjalanan secara mandiri, seperti bagaimana cara naik bis, menyeberang jalan, ataupun mentaati lalu lintas. Itu kemampuan untuk melakukan perjalanan secara mandiri. Jadi perlu dilatih, perlu dengan kesabaran. Yang kedua, selain kemampuan untuk melakukan perjalanan secara mandiri, yang kedua itu telepon skill training. Jadi kemampuan untuk menggunakan telepon ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Nanti untuk untuk meminta bantuan darurat dan memfasilitasi kontak sosial anak ibu, ataupun agar bisa berinteraksi dengan yang lain, dengan temannya ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Nah, yang selanjutnya itu latihan yang perlu diberikan kepada anak ibu, yaitu latihan untuk kemampuan berinteraksi. Libatkan anak ibu untuk berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, dengan temannya, dengan cara anak ibu berinteraksi, atau seperti contohnya untuk memesan makanan dari restoran, untuk membicarakan hal-hal ringan seperti musim hujan, seperti cuaca, layaknya obrolan-obrolan yang ringan saja. Nah, selanjutnya latihan yang perlu diberikan itu yaitu meal preparation training, atau mengajarkan cara membuat makanan sendiri, sampai ke cara berbelanja bahan-bahan makanan yang digunakan untuk memasak. Itu juga perlu diberikan untuk bekal nanti ketika dia dewasa. Selanjutnya, selain kemampuan untuk cara memasak ataupun mengolah bahan makanan, juga ini yang sangat penting, anak ibu perlu dilatih untuk belajar memperbaiki atau memakai baju serta merawat diri, seperti mandi, menggosok gigi. Itu kebutuhan dasar yang harus bisa anak ibu lakukan. Yang selanjutnya untuk latihan yang perlu diberikan juga yaitu latihan menata dan membersihkan rumah. Itu harus diberikan, harus dilatih dan secara bertahap, dan tidak bisa dilakukan semuanya latihan ini secara bersama-sama. Jadi harus bertahap, harus punya prioritas. Nanti ibu bisa jadwalkan, harus bisa prioritaskan mana yang harus lebih diberikan terlebih dahulu sesuai dengan usia anak ibu. Yang selanjutnya itu yang terakhir, selain diberikannya pelatihan, pendidikan, juga harus ada waktu senggang untuk anak ibu agar bisa berefreshing. Dan yang saya terlewati yang tadi ya Bu ya, selain waktu senggang yang digunakan untuk bermain yang disenangi oleh anak, jangan lupa juga yaitu anak harus bisa untuk belajar meminum obatnya sendiri. Kalau misalkan anak ibu secara rutin mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dia harus bisa mengkonsumsi obatnya itu sendiri, bahwa obat itu harus dikonsumsi oleh anak ibu tersebut.
Oh iya Bu, saya paham dengan yang Ibu sampaikan tentang tata laksana, penanganan, dan pengasuhan anak saya yang mengalami retardasi mental. Ya, yang terakhir Ibu, ini mulai mulai dari sejak hari ini ataupun untuk hari-hari selanjutnya, stop ataupun jangan ada stigma terhadap anak dengan retardasi mental. Jangan ada anggapan bahwa anak retardasi mental ini tidak berguna ataupun idiot, menjadi beban terhadap keluarga ataupun menyusahkan, apalagi dengan adanya anggapan anak retardasi mental ini bodoh. Jadi anak dengan retardasi mental ini bisa dididik, bisa dilatih, dan juga bisa dibantu untuk menjalani kehidupannya secara mandiri. Anak retardasi mental ini bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan bisa berperan di dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya sendiri. Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri percakapan ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Ibu sudah mengerti tentang tata laksana ataupun penanganan anak retardasi mental ya Bu ya. Ya. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya sebagai tanda bahwa Ibu sudah paham tentang penanganan anak dengan retardasi mental ini. Jadi apa yang harus Ibu berikan atau yang harus Ibu latih untuk sebagai dasar agar nanti anak Ibu mampu menjalani kehidupannya secara mandiri. Ya, tadi seperti yang udah Ibu jelaskan, saya akan mencoba melatih kemampuan untuk anak saya, di antaranya traveler training itu untuk naik bis sendiri, menyeberang jalan. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mengajarkan anak saya bagaimana cara menggunakan telepon supaya dia bisa meminta bantuan secara kalau misalkan ada kejadian-kejadian darurat. Kemudian mengajarkan cara membuat makanan termasuk belanja, kemudian mengajarkan anak saya untuk memakai pakaian dan juga membersihkan diri seperti mandi dan gosok gigi, kemudian mengajarkan cara mengkonsumsi obat. Selanjutnya saya juga akan berusaha mengajari anak saya tentang menjaga kebersihan lingkungan rumah, serta akan berusaha untuk melibatkan anak saya agar bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sehingga dia bisa lebih mandiri sesuai dengan kemampuan anak saya. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu sudah paham tentang tata laksana ataupun pelatihan yang harus diberikan ataupun pendidikan yang harus diberikan kepada anak dengan retardasi mental. Baik, karena sudah tidak ada yang mau Ibu tanyakan lagi, kita akhiri percakapan ini ya Bu ya. Dan nanti Ibu bisa datang kembali ke poli konseling jika ada yang mau Ibu konsultasikan lagi ya Bu ya. Nah, kalau begitu, terima kasih atas waktunya juga Ibu sudah datang ke poli konseling ini. Terima kasih Ibu.